Nah, itu gambarannya Pak ya. Kalau di kantor FO kita, representative officer kita ada di Pekanbaru Pak, untuk di region Riau. Nah, kebetulan saya posisinya lagi di RO Pekanbaru, di region Riau. Di pasal 1 itu ada pengertian terkait pengertian training, ikatan dinas, dan jangka waktu, ganti rugi gitu Pak ya. Nah, ini saya rasa ada cukup jelas Pak ya, pasal 1. Nah, di pasal 2 itu ada ketentuan masa training. Nah, masa training ini ada 3 tahapan Pak. Pertama, masa training itu lebih kurang nanti 2 sampai 3 bulan training KTU-nya. Kemudian ada namanya masa on the job training, dan yang terakhir itu masa pengangkatan karyawan tetap ataupun definitif. Nah, masa training tadi 3 bulan, kemudian masa OJT-nya itu eh, paling lama 6 bulan atau 1 tahun, Pak ya. Nah, kemudian terkait kompensasi yang Bapak dapatkan nanti saat masa training itu dapat uang uang saku namanya, Pak. Itu besarannya 2.500.000 gross per bulan. Kemudian uang saku tersebut ada potongan premi BPJS-nya baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan sebesar 4%. Akomodasi lainnya seperti Bapak tempat tinggal, makan, cuci pakaian itu ditanggung oleh perusahaan, Pak. Sekali lagi, tempat tinggal, makan, cuci pakaian ditanggung oleh perusahaan. Bapak diminta dituntut untuk belajar saja saat masa training. Paham, Pak ya? Nah, Paham, Pak. kemudian masuk masa Mantap. OJT, Pak. Nah, setelah Bapak training itu ada namanya masa OJT, on the job training. Nah, Bapak ditempatkan itu sudah ditempatkan baik itu di kebun maupun di PKS. Nah, namun tahapan awalnya Bapak lebih kurang 3 bulan nanti akan mentoring dulu. Tidak langsung serta-merta Bapak langsung megang kebun ataupun PKS-nya. Bapak dimentor dulu oleh pimpinan kebun di sana, kebun atau PKS di sana. Nah, kalau dinilai lebih baik, nah baru Bapak nanti diangkat sebagai OJT-nya dulu. Nah, saat OJT baru nanti Bapak akan dinilai untuk pengangkatannya. Itu masuk poin C, Pak ya. Pengangkatan atau menjadi pekerja tetap. Nah, kalau OJT tadi, Pak ya, itu uang sakunya Pak besarannya 3.500.000 gross per bulan, sama Pak ya uang. Kemudian ada potongan premi BPJS Kesehatan yang ketenaga kerjaan sebesar 4%. Plus nanti ada namanya tunjangan OJT, Pak. Di luar ini Bapak akan dapat tunjangan OJT besarannya 1.500.000. Itu dibayar biasanya di pertengahan bulan, Pak. Tunjangan OJT-nya. Nah, kalau uang saku ini atau gaji pokok itu dibayarkan setiap tanggal 26. Tanggal gajian kita lah jadinya Pak ya, tanggal 26. Tapi kalau tunjangan OJT ini dibayarkan di pertengahan bulan. Apakah nanti tanggal 15 ataupun paling lambat bisa aja nanti di tanggal 20, ya itu tergantung dengan permintaan dana operasional di masing-masing kebun dan PKS-nya. Nah, kemudian di poin C tadi yang pekerja tetap itu uang sakunya Bapak upahnya itu atau gaji pokoknya yang Bapak dapatkan besarannya 5 juta Pak ya. Gross per bulan plus, nah ada plusnya lagi nih Pak. Plus tunjangan pembantu rumah tangga. Nah, itu besarannya Pak 2 juta. Sama Pak, pembayaran itu dibayarkan di pertengahan bulan juga. Upah tersebut belum termasuk potongan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar 4%. Dan PPh 21 yang ditanggung oleh pihak kedua. Nah, kalau terkait PPh 21 otomatis ini kan bicara ketentuan perpajakan, Pak ya. Kalau gaji Bapak di atas 5 juta, itu ada pemotongan PPh 21-nya. Lanjut dulu, Pak ya. Nah, ini ada pihak kedua sepakat dan bersedia mengikuti ketentuan antara lain. Nah, ini secara garis besar saja saya jelaskan, Pak ya. Nah, seperti yang kami sampaikan di awal kemarin, itu Bapak ijazahnya akan kita akan juga Pak ya, ijazah aslinya akan atau bahasanya dititipkan lah, dititipkan ke pihak pertama atau perusahaan.
masa ikatan dinasnya 3 tahun. Nah, kemudian kalau menjalankan ikatan dinas selama 3 tahun atau Bapak mangkir ataupun ya Bapak mengundurkan diri gitu ya. Nah, itu selama ikatan dinas itu ada biaya penaltinya lah, Pak, atau ganti rugi sebesar 25 juta rupiah. Nah, itu dibayarkan harus secara tunai dan sekaligus. Nah, pertanyaannya gimana kalau seandainya nanti nggak dibayar, Pak? Nah, kalau nggak dibayar otomatis ijazah Bapak kan tetap kita tahan dulu gitu ya, Pak ya. Nah, ini sebenarnya tidak menjadi masalah besar kan. Kalau kita memang benar-benar ingin berkomitmen lah ya, Pak. Kemudian masa berlaku perjanjian, nah seperti yang kami sampaikan sebelumnya, Pak ya. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun terhitung mulai. Nah, ini kami revisi, Pak. Revisi itu mulainya nanti di tanggal 22 November, Pak ya. Oh gitu, 22 November di hari apa ya? Rabu. Hari Rabu depan, Pak ya. Jadi lebih kurang Bapak ada waktu 7 hari untuk persiapannya. Berlaku dari tanggal 22 November 2023 sampai dengan 21 November 2026. Jadi jangka waktunya 3 tahun. Nah, lanjut pasal 4 berakhirnya perjanjian apabila meninggal dunia, berakhirnya